Halo bro, gua Anton. Gimana kabar lo hari ini? Masih nyicil kripto? Udah berhenti nyicil atau belum mulai juga? Buat yang baru kenal kripto, lo datang ke channel yang tepat. Karena di channel ini kita belajar nyicil ya. Nyicil belinya dan juga nyicil belajar kriptonya. Aduh, jadi bingung sendiri gua. Belajar nyicil atau nyicil belajar? Dua-duanya lah. Dunia kripto adalah dunia yang nggak pernah tidur. Jadi kalau lu pantengin terus kripto ya lu nggak bakalan tidur. Channel gua ngajakin lo semua, gimana bisa ada di dunia kripto, tapi tetap bisa tidur nyenyak. Gue ingetin ya, di video ini gue nggak bakalan ngebahas prediksi harga kripto. Gue juga nggak ngebahas trading kripto supaya cepet kaya. Di video ini lo cuma bisa lihat gue nyicil kripto pakai uang receh bro. Cicilan kripto gue tiap hari itu buat belajar, buat orang yang pingin belajar kripto. Ini bukan buat cari cuan cepat. Ini kita ngomong nyicil jangka panjang, nyicil kripto, nyicil belajar, dan nyicil konsisten. Bro, sebentar lagi gue mau jelasin kripto yang gue cicil hari ini. Itu bakalan jadi alasan kenapa gue beli koinnya. Setelah itu lo bisa tonton rekaman pembelian kripto gue, nggak banyak, cuma 50.000. Terus jangan lupa, ada juga tips dan informasi menarik di akhir video. Jadi tonton sampai habis ya. Hari ini hari Sabtu, dan sesuai jadwal, gue nyicil Polkadot lagi. Seperti biasa, cuman 50.000 rupiah gue sisihin demi masa depan. Tapi kali ini gue mau ngajak lo mikir dari sudut pandang yang agak beda. Lo dengerin baik-baik ya bro, agak panjang sih, tapi penting dipahami. Coba deh bayangin gini, Bitcoin itu kayak pohon jati. Butuh waktu lama tumbuh, tapi nilainya tinggi dan tahan lama. Altcoin populer kayak Ethereum itu mungkin kayak nanam pisang. Gampang tumbuh, panen cepet, tapi harganya fluktuatif. Polkadot ini tuh kayak tanaman obat. Nggak semua orang ngerti, nggak semua orang pakai, tapi punya fungsi penting dan bisa menyelamatkan kalau tahu cara makainya. Nah, Polkadot itu diciptakan buat menghubungkan berbagai blockchain yang beda sistem, jadi mereka bisa ngobrol satu sama lain. Ibarat dunia kripto ini kayak kampung-kampung yang ngomong bahasa beda-beda. Polkadot jadi juru bahasa yang bikin semua bisa kerjasama. Project ini bukan baru kemarin sore, didirikan sama Gavin Wood. Dia co-founder Ethereum yang kecewa sama keterbatasan Ethereum. Akhirnya dia bikin blockchain sendiri yang lebih fleksibel. Tapi jujur aja ya bro, Polkadot itu bukan token yang lagi nge-hype. Di Indonesia jarang yang bahas. Tapi justru itu menurut gue jadi peluang. Kita bisa akumulasi pas orang belum rame, sebelum tanaman obat ini dipakai massal. Gue bukan peramal harga, tapi logikanya sederhana. Kalau kripto dunia makin banyak dan makin butuh komunikasi antar blockchain, maka solusi kayak Polkadot makin relevan. Makanya gue nggak buru-buru, nggak berharap cuan instan. Gue anggap ini kayak nyimpen bahan baku buat masa depan. Hari ini, gue beli Polkadot 50.000 rupiah. Besok nyicil yang lain lagi, pelan-pelan, konsisten. Gue nggak nyuruh lo ikut ya bro, tapi gue ajak lo mikir. Kadang justru yang kurang populer itu yang bakal punya peran penting nanti. Gitu dulu ya bro, pembahasan mengenai koin yang gue cicil hari ini. Nih, gue tunjukin, gimana gue nyicil kripto tiap hari nggak pakai libur. Gue nggak cuman ngomong doang, gue buktiin beli beneran. Sekarang lu lihat sendiri gue lagi transaksi beli kripto. Pilih dulu koin yang mau dibeli. Udah gitu pakai harga market aja supaya langsung dieksekusi. Gue nggak peduli harganya berapa, langsung gue beli nggak pakai mikir. Setelah transaksi berhasil, kita refresh screen-nya, dan sekarang saldo rupiah gue udah berkurang 50.000. Artinya gue emang nyicil beneran. Kalau lu masih nggak yakin, tonton aja video gue mulai hari pertama. Nilainya nggak gede-gede amat sih. Mungkin lu yang banyak duit bilang, cuma segitu bro. Nggak apa-apa. Gue nggak minder, namanya juga investasi nyicil. Para pemula yang udah nyicil 10.000, 20.000 per hari, kalian juga nggak usah minder. Kalau emang sanggupnya segitu ya jalanin aja. Kalian harusnya bangga masih bisa investasi walau dalam keterbatasan. Gue juga nggak malu nyicil kripto sehari cuma 50.000. Nih gue tunjukin, gue beli kripto cuma 10.000 dan 20.000. Buktinya sekarang bisa ngumpul juga jadi jutaan bro. Hey bro, gue ngajak nyicil, nggak asal ngomong. Udah lihat kan rekaman cicilan gue barusan? Gue kasih contoh nyata, gue beneran nyicil tiap hari. Gue tahu orang tuh nggak bakalan dengerin nasehat.
Orang lebih suka ngikutin apa yang dilakuin orang lain. Apa yang dilihat, itu yang dilakuin. Sesuai janji gue di awal tadi, berikut ini tips yang mungkin menarik buat penonton seumuran gue yang biasanya deposito minded. Di dunia kripto ada juga semacam tabungan namanya staking yang bunganya lumayan, ada yang jauh di atas bunga deposito. Di Indodax, fitur itu ada di menu Earn. Lo lihat di screen paling kiri, di menu Wallet ada pilihan setor, tarik, dan Earn. Kalau lo klik di Earn, maka lo akan lihat beberapa koin tersedia yang bisa di staking. Lihat screen yang di tengah. Saat video ini dibuat, gue lihat ada 6 koin, yaitu Ethereum, BNB, Solana, Polkadot, Polygon, dan Cardano. Bunganya bervariasi, mulai yang cuma 0,6% per tahun buat BNB, sampai ada yang 9,77 per tahun buat Polkadot. Screen paling kanan menunjukkan portfolio yang kita punya. Terlihat saya pernah ngetest staking Ethereum, di situ terlihat berapa jumlah yang di staking dan bunga kumulatif yang diterima. Waktu itu gue staking 9 hari. By the way, bunganya itu dibayar harian ya bro. Nah itu dia, tips dari gue untuk hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan buat yang punya koin yang bisa di staking yang jumlahnya besar. Kalau contoh gue tadi nggak ada artinya bro, kecil banget, sekedar contoh buat ngetest fitur staking. Kalau lo suka gaya nyicil santai kayak gini, dan juga tips bermanfaat seperti tadi, jangan lupa like dan subscribe ya bro. Karena tiap hari, gue bakal ajak lo nyicil bareng, pelan, konsisten, dan gak panik. Kalau lo ada request, boleh juga tulis di komen, biar gue usahain dibahas juga di video yang akan datang. Informasi yang ingin gue tunjukkan kali ini adalah 10 perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin terbesar. Data ini gue ambil dari website CNBC Indonesia. Gue nggak usah bacain ya bro, lo semua pasti udah pada pinter baca. Catatan gue adalah, itu semua perusahaan publik ya bro. Artinya, sahamnya dijual di bursa. Kalau perusahaan privat kita nggak tahu, karena informasi keuangan mereka bersifat rahasia, nggak bisa diakses sembarangan. Bro, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, sebarin manfaat itu ke orang-orang yang lo cintai dengan cara share ke mereka. Bisa juga lo share aja video ini ke temen atau kenalan lo yang juga pingin tahu kripto tapi nggak tahu harus nanya ke siapa. Bukan apa-apa, gue cuma takut kalau mereka kurang pengetahuan dan malah jadi target para penipu di dunia kripto. Satu lagi bro, buat yang udah punya wallet, jangan pernah kasih tahu seed phrase atau kode OTP ke siapapun, termasuk yang ngaku-ngaku admin. Kripto itu aman, asal lo juga amanin diri sendiri. Semua aplikasi yang gue pakai resmi, dan linknya ada di deskripsi ya. Buat lo yang mau mulai nyicil kripto, lo bisa pakai aplikasi yang gue pakai juga. Indodax sama toko kripto, dua-duanya udah gue taruh linknya di deskripsi. Dan video ini gue bikin pakai Heygen, platform AI yang bikin kerja gue jadi efisien banget. Gue Anton dan gue nyicil kripto bukan karena gue takut rugi, tapi karena gue percaya waktu dan kesabaran. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe bro.